Oke, kita mari bahas tentang afrodisiak. Ini salah satu komentar yang menurut aku menarik dan bisa aku bahas. Dan sebelumnya pernah aku bahas juga tentang afrodisiak ini dan apa aja tanaman-tanamannya atau buah-buahannya. Jadi Kak Sandri, apa itu afrodisiak Kak Sandri? Nah, afrodisiak itu adalah zat yang terkandung baik dalam makanan, minuman, ataupun suplemen yang dibantu untuk meningkatkan gairah dan aktivitas libido atau keaktivitas seksual baik untuk pria ataupun untuk wanita. Nah, kita langsung masuk aja, apa aja sih yang bisa meningkatkan untuk gairah seksual untuk pria dan wanita ini. Karena ini termasuk golongan yang mudah dicari dan juga alami. Maksudnya kalau alami itu ya pokoknya enak aja gitu carinya gitu. Satu yaitu apel. Nah, apel ini mau yang mana Kak Sandri? Kan banyak tuh jenis apel. Terserah kalian lah mau pakai apel apa. Yang penting aku ambil secara umumnya apel. Nah, apel ini punya manfaat paling bagus buat Miss V bagi perempuan. Terutama bagi yang punya permasalahan kekeringan di Miss V. Jadi ini bisa membantu dalam memberikan lubrikan ataupun kayak cairan gitu secara alami untuk orgasme yang lebih bergairah atau libidonya meningkat. Karena apel mengandung piroestrogen yang mana memang menyamakan mirip dengan estrogen pada wanita. Nah, yang kedua itu adalah matcha, bukan matcha green tea ya, beda. Ini bukan matcha green tea. Kuingatkan ini beda sama teh. Nah, bentuknya itu ada bubuk sama pil. Kalau matcha ini kalau di kita itu kayak bengkoang, mirip-mirip bengkoang seperti itu, umbi-umbian kayak gitu. Tapi di daerah yang lebih sejuk. Nah, akar matcha inilah yang dibilang superfood atau obat kuat alami, kayak gitu ya. Mungkin kalian lebih searching lagi atau kalian lebih pintar daripada Sandri. Kolom komentar. Hayo, yang di sini suka makan cabai. Yang ketiga nih, makanan pedas ataupun makanan yang mengandung cabai. Bukan cabai-cabean, beda. Itu mah yang trip 3. Salah deh. Maaf ya, ini maksud Sandi bercanda doang. Nah, senyawa capsaicin ini memang sangat berpengaruh terhadap aktivitasnya libido baik itu pada wanita dan pria. Selain dia itu akan meningkatkan sirkulasi darah, dia itu akan membantu juga sirkulasi pada daerah-daerah yang you know lah Mr. P dan Miss V. Nah, capsaicin ini juga melepaskan hormon endorfin, istilahnya hormon kesenangan seperti itu. Karena hormon yang rasa nyaman dan bahagia itu akan mempermudah dalam proses HB hubungan ya. Main-main gitu. Dia akan meningkatkan detak jantung, otomatis akan keluarlah air-airnya kan, dan juga akan berkeringat. Nah, mungkin kalau yang terakhir ini wine ini kan untuk non muslim ya. Kalau yang muslim kan nggak boleh tuh pakai wine karena antioksidannya sebenarnya tinggi. Tapi part 2 deh. Oke, lanjut ke part 2 yaitu kan wine. Jadi wine ini nggak boleh sebenarnya untuk orang muslim ya. Non muslim boleh deh, nggak apa-apa. Itu bisa meningkatkan gairah seksual dan juga dia itu bisa membantu dalam permasalahan tertentu karena antioksidannya memang sangat tinggi. Namanya wine itu kan fermentasinya cukup lama ya. Dan juga dia itu bisa membantu dalam proses kalau misalnya permasalahan baik itu sperma ataupun memang vaginanya yang kering kayak gitu. Tapi itu untuk non muslim yang bisa konsumsi ya, ingat. Nah, yang kelima itu adalah coklat ya, coklat. Dan siapa sih yang gak suka coklat? Terutama kalau cowok itu lebih suka memang dark coklat. Karena dark coklat ini mengandung 70% coklat, jadi memang bisa sangat membantu sekali dalam hal ini. Ya, hal apa Kak Sandri? Ya, dia itu malah merubah mood kita gitu, jadinya merasa bahagia. Karena kandungan coklat yang 70% ini mengandung penetilamin dan juga serotonin yang meningkatkan hormon endorfin sehingga kita tuh merasa bahagia, nyaman, senang, dan melakukan hubungan pun juga pantas saja salah satu memang produk yang namanya Permen Soloko ini ada gitu ya. Dan untuk kalian jangan lupa langsung check out di keranjang kuning. Mumpung lagi banyak 12 pieces harganya cuma 200-an. Lanjut yang keenam adalah teh hijau dan ini baru yang namanya matcha. Beda sama matcha yang tadi itu maca mungkin ya kali bacaannya, tapi kalau ini matcha atau teh hijau. Karena kandungan teh hijau ini KTQ-nya lebih banyak dan itu akan membantu dalam kesehatan dan juga membantu dalam sirkulasi darah, apalagi terutama ke area Miss V sama Mr. P.
Yang kedelapan adalah saffron. Siapa sih yang nggak tahu saffron? Nah, saffron ini juga bisa membantu untuk meningkatkan gairah seksual baik itu pada pria dan wanita. Untuk dosisnya itu mungkin sekitar 30 mili ya, 30 milian gitu, baru direndam sama air itu baru diminum. Jadi itu sama aja kerjanya, meningkatkan aliran darah ke arah sana dan juga supaya teman-teman itu lebih nyaman atau perubahan moodnya seperti itu pakai saffron. Oke, lanjut ke biji pala. Jadi kalau biji pala ini teman-teman udah pada tahu baunya juga kayak mana ataupun gimana cara konsumsinya. Karena memang biji pala ini memang membantu sekali bagi teman-teman yang punya permasalahan tentang gairah seksualnya. Oke, namanya afrodisia bahasnya. Nah, inilah pertanyaan yang sering sekali diberikan kepada santri, yaitu gimana caranya meningkatkan kadar testosteron. Nah, ini salah satunya makanannya itu adalah tiram atau kerang-kerangan. Jadi dia ini merupakan makanan yang banyak mengandung zinc dan udah Sandi ceritakan dari kemarin itu adalah zinc salah satu memang untuk membantu meningkatkan kadar testosteron. Nah, karena dia itu mineral penting untuk kesehatan vitalitas pada pria kayak gitu. Oke, dia lanjut part 3 karena masih banyak lagi sebenarnya. Oke, lanjut ke part 3 dan ini adalah part terakhir tentang afrodisiak ya. Jadi diulang lagi, afrodisiak itu adalah makanan atau minuman ataupun suplemen yang meningkatkan untuk gairah seksual seperti itu. Baik untuk pada pria ataupun pada wanita. Ini keduanya general ya. Nah, kemarin tuh di part 2 kita udah akan bahas tentang tiram ya, kerang-kerangan yang mengandung tingginya zinc dan akan meningkatkan kadar testosteron. Dan paling pertanyaan teman-teman sudah terjawab semuanya, yaitu dengan makan kerang-kerangan. Kak, kalau selain kerang-kerangan apa sih pakai suplemen yang mengandung zinc? Ada, silakan cek keranjang kuning. Oke, kita masuk ke kacang-kacangan. Yang dua ini adalah kacang yang memang sering kalian tahu ya, almond sama walnut. Baik itu memperbaiki fungsi seksual bagi pria dan wanita. Karena mengandung asam amino L-arginin yang jadinya itu dia akan meningkatkan gairah seksual bagi pria dan wanita. Karena aliran darahnya itu akan lebih tersirkulasi gitu lah. Terus dia menyebabkan cepat dia orgasme kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang pria-pria ini konsumsi walnut, kacang walnut, dia itu bisa memperbagus kualitas dari si spermanya. Nah, sedangkan almond untuk wanita ya, dia itu mengandung vitamin E yang bisa membantu bagi yang vaginanya yang kering kayak gitu ya, biar ada aliran jadi mudah orgasme dan juga nggak merasa sakit di area vaginanya yang kering kayak gitu. Jadi pantas aja beberapa suplemen yang memang kalau untuk wanita tuh mengandung almond. Lanjut ke kacang pistachio. Nah, makanan satu ini adalah yang meningkatkan libido bagi pria dan wanita juga. Nah, efek lainnya itu adalah menurunkan resiko penyakit jantung dan juga mengendalikan permasalahan berat badan yang berlebih dan juga permasalahan disfungsi ereksi alias hipotensi bagi pria. Nah, kalau untuk dosisnya itu 100 mg per hari, dia itu akan meningkatkan aliran darah ke Mr. P sehingga ya udah tau lah teman-teman, untuk secara garis besarnya itu kerjanya hampir sama semuanya ya. Jadi otomatis ini merupakan obat DE atau disfungsi ereksi pada pria dan juga membantu ereksi lebih kuat. Dan dia akan menurunkan kadar kolesterol sehingga teman-teman juga bisa terbantu nih. Lanjut kita masuk ke ginseng. Dan teman-teman udah pada tahu lah, mau ginseng merah mau ginseng biasa tuh memang untuk stamina pada pria ataupun wanita. Memang udah sering, jadi nggak terlalu Sani jelaskan karena teman-teman udah paham sendiri tentang ginseng ini. Baik itu permasalahan DE, ED atau kekeringan pada vagina itu pada wanita bagus, baik yang normal ataupun lagi menopause. Nah, lanjut semangka. Kalau semangka ini udah pernah Sandi bahas juga tentang Viagra alami yang paling bagus ya untuk pasutri ya. Terus nanti ada penjelasannya lagi kalau mau jelasnya di video Sandi sebelumnya. Oke, nanti Sandi masukkan playlistnya aja. Nah, kalau untuk permasalahan lain tuh ada ginkgo biloba yang untuk permasalahan DE, ED atau kekeringan vagina tuh bagus ginkgo biloba. Nah, yang terakhir itu adalah kurma karena kandungan ekstradiol dan flavonoidnya sangat bagus memang permasalahan bagi pasutri.